Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratsmanti Arya Pratami. NPM saya 4118-2191-20146. Saat ini saya sedang bersama Bapak Bayu Kristiawan selaku pelatih sekaligus pemilik dari Antero Taekwondo Club. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bayu Kristiawan karena sudah bersedia dan mau menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang-bincang kepada beliau mengenai organisasi yang beliau pimpin. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita kasih kesempatan kepada Bapak Bayu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Kristiawan. Pekerjaan saya berolahraga dan juga pelatih taekwondo. Saya adalah pemilik klub Antero Taekwondo Club atau juga bisa disebut sebagai senior tertinggi di klub. Saat ini saya menyandang sabuk hitam dan 5 Ujiwan. Ya, Ujiwan itu artinya saya menyandang sabuk hitam dan 5 internasional ya, yang dikeluarkan organisasi Ujiwan yang berpusat di Korea. Saat ini seharian saya selain mengajar guru olahraga di SDN 705 Tebet, Jakarta Selatan, saya juga melatih di beberapa tempat latihan taekwondo atau yang disebut doja. Terima kasih Bapak. Boleh saya mulai wawancaranya? Apa tujuan didirikan organisasi ini? Ya, organisasi Antero Taekwondo Club itu saya mendirikan klub ini usianya mungkin masih terbilang muda ya. Saya mendirikan klub ini tanggal 31 Desember 2017. Artinya di tahun ini nanti di bulan Desember tanggal 31 baru berusia 5 tahun. Jadi sebelumnya itu saya pernah bergabung di 2 klub sebelumnya. Dan saya mendirikan klub ini semata-mata adalah untuk mengembangkan olahraga bela diri taekwondo khususnya, karena kami sebagai sabuk hitam mempunyai sebuah tanggung jawab di mana kami juga harus ikut serta dalam mengembangkan taekwondo khususnya di Indonesia. Apa tujuan organisasi di tahun ini, Pak? Tujuan organisasi kami tahun ini pertama adalah sebenarnya kami punya beberapa program ya, ada program rutinitas, ada program unggulan, ada program pilihan. Mungkin kalau program untuk tahun ini kami di bulan Agustus tanggal 21 Agustus kami akan mengadakan kegiatan ujian tingkat dan suku. Ujiannya jadi di luar kota ya, rencananya di daerah Gunung Lis itu. Lalu program berikutnya direncanakan di akhir tahun ini, mungkin sekitar bulan Oktober atau November ya, kita juga akan mengikuti lagi kejuaraan, karena di klub kami juga kita rutin per 3 bulan sekali kami mengadakan turnamen. Mungkin itu program yang jangka pendeknya ya. Kalau jangka panjangnya Pak? Kalau bicara jangka panjang itu sebenarnya banyak ya. Pertama karena kami juga klubnya masih baru ya, artinya kami juga sedang berekspansi, melebarkan sayap, membuka cabang-cabang taekwondo. Saat ini kami masih berada di 3 kota ya, di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan di Kota Bekasi. Saat ini kami masih skupnya di 3 kota ya, karena kami juga sedang melakukan regenerasi, kaderisasi pelatih ya, karena yang tadi saya katakan bahwa kami kan klubnya juga masih baru. Jadi mungkin pertama program kami yang paling jangka panjang itu pertama adalah ekspansi, yang kedua adalah kaderisasi, jadi menciptakan calon-calon sabuk hitam di calon-calon pelatih, dan yang ketiga yang pastinya kami concern dengan yang namanya prestasi. Apa ada dukungan dari pihak pemerintah dari sana Pak? Kalau saat ini kita nggak ada ya, artinya kalau kami support utamanya sebenarnya adalah orang tua siswa ya, yang mana anaknya dititipkan latihan di kami. Itulah
mungkin supporter dari klub kami lah, dukungan dari klub kami saat ini masih sifatnya internal ya, belum eksternal. Kendala-kendala yang dialami dalam pemenuhan program ini? Kalau kendala jangka pendek ya, sebenarnya pada beberapa bulan ini atau beberapa bulan ke belakang itu banyak sekali tawaran dari beberapa sekolah, beberapa pihak yang ingin bekerja sama dengan klub Antero ya untuk membuka dojang ya. Namun di sini memang kami keterbatasan SDM, di mana beberapa pelatih kami, sabuk hitam kami itu memang profesi utamanya mereka bukan pelatih ya, artinya mereka bekerja gitu. Jadi terkadang kendala yang kami rasakan di Antero itu adalah keterbatasan SDM, sehingga hanya beberapa saja yang benar-benar terjun untuk melatih gitu. Itu kendala yang kami rasakan. Bagaimana proses pembentukan susunan organisasi? Ya, kami punya ADRT, yang mana ADRT kami itu berafiliasi langsung ke PBTI ya, Perusahaan Besar Teknologi Indonesia. Dalam susunan organisasi itu kami ya pasti di bawah PBTI, di bawah Pemprov DKI Jakarta. Lalu kami juga memiliki penasehat klub. Penasehat klub kami namanya Master Yevi Triaji, beliau dan 7, dan beliau juga salah satu olimpian ya. Jadi waktu di Olimpiade 92 di Barcelona beliau mendapatkan medali perunggu. Lalu di bawah itu barulah saya sebagai pemilik klub, lalu kami juga punya susunan ketua organisasinya ada, lalu ada sekretaris, bendahara, dan beberapa komisi di bawahnya. Bagaimana sistem perekrutmen anggota dalam organisasi ini? Kami punya 2 rekrutan. Jadi kalau untuk siswa ya, untuk anggota sabuk putih gitu ya, itu rekrutannya melalui dojang masing-masing ya. Kalau untuk rekrutan sabuk hitam, misalkan ada sabuk hitam di luar klub kami yang ingin gabung, itu kita punya aturan main. Pertama, mereka harus membuat semacam perjanjian dulu sama kami selama 1 tahun masa percobaan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada surat pengunduran resmi dia dari klub sebelumnya, karena jangan sampai nanti di kemudian hari terjadi clash ya antara kami dengan senior klubnya itu, karena kan yang namanya kegiatan taekwondo pasti kami selalu ketemu kalau ada event, kejuaraan gitu ya, seperti itu. Bagaimana pemenuhan SDM yang tepat di dalam organisasi ini? Kalau untuk pemenuhan SDM yang tepat ya, sebenarnya kami lebih concern ke internal, artinya kita mulai dari sabuk merah ya, anak-anak didik kita yang mulai memasuki masa remaja itu kita ada semacam paguyuban lah, artinya kita membuat satu grup WhatsApp sabuk merah, itu sabuk merah semua. Jadi itu sebenarnya salah satu upaya kami untuk menjaga mereka supaya mereka yang namanya usia remaja itu kan biasanya ada masa-masa labil ya. Mungkin dia ketemu suasana baru di SMP SMA-nya itu kadang itu suka mengganggu, dan ada sebagian yang justru dari sabuk merah itu keluar. Makanya kami biasanya menjaga itu, dan kami juga memiliki satu program namanya program diklat ya, dan itu kita laksanakan setahun sekali. Nah itu pesertanya adalah minimal sabuk biru strip dan merah. Begitu. Bagaimana pemenuhan SDA dalam memenuhi kebutuhan organisasi ini? Jadi kami juga dalam menjalankan organisasi yang pastinya yang namanya organisasi itu pasti kita butuh anggaran, butuh biaya ya. Nah untuk anggaran atau biaya operasional klub itu dari iuran anggota. Jadi dari iuran anggota itu kita ada berapa persen itu kita setorkan ke klub, yang mana nanti itu untuk pemenuhan operasional ya, biaya operasional klub. Lalu juga kami ada beberapa sumber-sumber pendanaan yang lainnya seperti dari ujian kenaikan tingkat, nanti itu ada nilai sekian persennya yang untuk kita berikan
untuk kas klub. Jadi kami masih dari sumbernya dari internal. Bagaimana cara memotivasi anggota pengurus di organisasi? Ya, yang paling utama sebenarnya dalam motivasi anggota pengurus itu adalah kita membentuk chemistry ya, kedekatan, keakraban. Gaya kepemimpinan yang saya gunakan di klub ini adalah saya menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Artinya memang beberapa pengurus di klub kami ya di Antero itu masih terbilang anak muda ya. Bahkan ketua klub aja kita itu umurnya masih muda, masih sekitar 26 lah. Ya, dan di bawahnya itu masih muda-muda. Tapi di sini saya juga nggak serta-merta otoriter gitu ya. Jadi setiap ada ide, saran ketika rapat itu disampaikan, dan setiap ada hal yang ingin kita putuskan itu pasti kita putuskan secara bersama. Jadi nggak ada apa otoriter dari saya lah. Apakah ada pertemuan rutin? Ya, kalau pertemuan rutin ada, kita biasanya bahkan seminggu sekali kita bisa ketemu. Karena di Antero itu ada program training center ya. Itu setiap hari Minggu pagi itu biasa kita ketemu semua, ketemu sama pengurus. Jadi itu juga sebagai ajang kita mendapatkan banyak informasi ya terkait perkembangan teknologi di luar. Bagaimana cara Bapak yang dilakukan untuk mengontrol pendanaan? Oh iya, kalau itu yang pastinya untuk keuangan klub ya, keuangan klub itu biasanya memang saya langsung menanyakan kepada ketua organisasi kami atau yang menjalankan klub gitu, organisasi ya, bisa saya menanyakan, tapi saya nggak rutin. Artinya saya nggak menanyakan setiap minggu, setiap bulan, nggak gitu. Biasanya saya menanyakan ya mungkin 2 bulan sekali, karena pada prinsipnya pengurus Antero yang ada sekarang ini adalah mereka yang memang saya didik dari kecil. Artinya saya mengenal mereka dari sapu putih dari kecil, bahkan ada yang bersama saya itu udah hampir 20 tahun gitu, dari dia masih SD yang sekarang udah jadi ketua klub. Nah, itu adalah murid saya waktu dari kelas 1 SD. Jadi saya rasa saya menaruh rasa percaya sama mereka dalam menjalankan organisasi, dan alhamdulillah ya mereka kontak terus sama saya kalau ada apa-apa, biasanya suka minta saran dan pendapat. Bagaimana cara mengkondisikan anggota bekerja efektif dan produktif supaya tidak menimbulkan kerugian? Kita punya job desk ya, artinya setiap pelatih yang memang menduduki posisi di organisasi, mereka kita udah berikan job desk gitu. Ada pekerjaan wajibnya ya, ada pekerjaan yang memang artinya dia juga bisa membantu teman yang lainnya gitu. Mungkin itu. Selama berjalannya organisasi ini, adakah evaluasi berjalan yang dilakukan anggota pengurus berkaitan dengan program dan terwujudnya visi misi? Oh iya, kita di Antero ada ini, per 3 bulan ada rapat koordinasi. Jadi dari ketua organisasi, ketua pengurus sudah memberikan beberapa pekerjaan ya ke pengurusnya, ke bawahannya. Itu biasa kita evaluasi per 3 bulan gitu. Jadi sejauh mana progresnya, keberhasilannya gitu. Itu ada kita per 3 bulan. Jika ada anggota yang lalai terhadap tugas dan tanggung jawab, langkah apa yang dilakukan organisasi Bapak? Ya, kalau kelalaiannya mungkin sifatnya belum sangat berat ya, biasanya itu ketua yang menegur gitu ya. Tapi kalau sudah kelalaiannya banyak merugikan orang ya, apalagi dia melakukan suatu tindakan yang sifatnya pidana ya, itu biasanya kita melakukan musyawarah klub gitu. Kita akan mengambil satu tindakan, karena itu juga di ADART kita ada. Jadi kalau ada anggota kita yang melakukan suatu tindakan-tindakan yang merugikan atau tindakan-tindakan yang sifatnya kriminalitas, itu pasti kita musyawarah dan kita akan putuskan ya apakah dia
kita keluarkan, hanya diberikan sanksi atau peringatan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.